Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Valagiki, NIM 230900095. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS saya. Oke, yang pertama soal nomor 1A yaitu membuat spreadsheet. Oke, ini spreadsheetnya dan dataset yang dikasih ada 3, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 berisi data science is fun. Dokumen 2 berisi data mining and data science. Dokumen 3 berisi data is big business. Oke, yang pertama soalnya itu demonstrasikan cara perhitungan manual bow di spreadsheet. Yaitu dalam bow kita hanya menghitung beberapa kali setiap kata muncul dalam sebuah dokumen tanpa memperhatikan urutan kata atau maknanya. Contohnya, kita ambil semua kata unik dari seluruh dokumen, lalu buat tabel frekuensi di mana setiap baris adalah kata-kata dan setiap kolom adalah dokumen. Isinya adalah jika jumlah kemunculan kata tersebut dalam masing-masing dokumen. Ini ada di tabelnya, yaitu kata data di dokumen 1 muncul 1 kali, di dokumen 2 muncul 2 kali, yaitu data mining dan data science. Itu kan ada 2 kata data, itu dibacanya 2, dan di dokumen 3 ada 1, yaitu big data. Oke, desain juga begitu. Yang 0 berarti tidak ada, dan yang tertinggi yaitu dokumen 2 dan dokumen 3 ada data dan big. Oke, berikutnya 1B yaitu demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Yaitu TF-IDF itu tujuannya untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam satu dokumen dibanding dengan semua dokumen lainnya. TF-IDF tujuannya adalah untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam satu dokumen dibandingkan dengan semua dokumen lainnya. Nah, TF ini yaitu jumlah kata dikali dokumen atau total kata dalam dokumen. IDF yaitu ini rumusnya log n per df. N yaitu jumlah dokumen sama dengan 3. Df yaitu jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, rumusnya yaitu TF IDF sama dengan TF kali IDF. Nah, di sini ada kata word. DF-nya yaitu jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut, yaitu 3 pada word data. Nah, IDF-nya yaitu log 3 per 3 sama dengan 0. Nah, dokumen 1 karena ada seperempatnya doang. Dokumen 2 2 per 5. Dokumen 3 1 per 5. Dan sisanya yaitu 0. Kurang lebihnya begitu. Oke. Oke, berikutnya ke 1C. Di sini yaitu soalnya demonstrasikan word appending word to fetch dalam bahasa Python. Ini yang pertama yaitu karena saya pakai Drive, jadi kita import Google Colab biar nyambung ke Google Drive-nya. Terus ini file saya taruh di sini, semester 4 UTS admin. Ini nama filenya train processor process, dan biasa pakai import pandas. Nah, itu hasil awalnya. Nah, ini untuk langkah ketiga, processing untuk tokenisasi. Kalau nggak ada ini nggak bisa masuk. Saya sudah coba dari tadi
ternyata ini wajib. Nah, ini untuk download dan stable resource pakai pangtb pantap. Terus from token list import word token list. Ini tokenisasi untuk tweet karena di ininya ada tweet sama itu token, jadi kita pakai itu aja. Ini untuk hasilnya ini seperti yang tadi, tapi ini ada tweet sama tokennya. Nah, di sini saya install Genshin karena susah banget di Google Colab saya agak error, jadi saya install ulang aja, dan ini alhamdulillah berhasil. Terus ini yaitu untuk Genshin-nya, import word to fetch. Ini untuk ambil semua daftar token, terus buat dan latihlah model word verify, model sama dengan word. Ini untuk membuat latihan model word fetch. Terus langkah kelima yaitu hasil word appending. Satu yaitu ambil vektor untuk kata cinta dan kata yang mirip dengan marah. Ini ada banyak sekali vektor kata cinta, dan kata marah cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5. Oke, berikutnya yaitu 1D. Soalnya itu demonstrasikan word appending glove dalam bahasa Python. From Google Colab import, ini seperti yang tadi, import dari Google Drive. Biasa menggunakan pandas. Untuk hasil awalnya seperti yang tadi. Ini langkah processing tokenisasi token yang seperti tadi ya teman-teman. Oke, ini untuk hasilnya sama. Nah, ini download glove karena saya bingung. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya ada 1E, itu demonstrasikan word appending fast text dalam bahasa Python, yaitu import pandas as pandas. Untuk import filenya, terus from Genshin model import fast text. Saya install Genshin lagi karena sudah diinstal dari atas tadi ya. Terus import NLTK, ini untuk tokenize token, untuk token ini. Terus yang pertama kita unduh resource jika belum ada, kita unduh. Terus ini CSV nya dari drive yang seperti tadi, UTS namanya train processor. Lalu berikutnya ada tokenisasi dan pembersihan. Ini ubah ke huruf kecil, hilangkan tanda baca, dan tokenisasi. Kurang lebihnya seperti itu untuk codingan ini. Lalu ini untuk tokenisasi dalam bentuk teks, namanya teks ya. Karena tidak bisa kita ganti tweet, soalnya di sini nggak ada teks, terus gantinya tweet aja. Yang ketiga ada latihan model plastic text. Ini untuk bagian akses token license pada license. Ini untuk token kurang lebihnya. Ini contoh vektor kata bahagia, saya ambil yang contoh vektor kata bahagia. Ada banyak sekali, 0 sampai sini, pokoknya banyak sekali. Kurang lebihnya begitu untuk hasilnya ya. Terus berikutnya, soal berikutnya yaitu 1F, demonstrasikan word appending per dalam bahasa Python. Import pandas untuk filenya, transform ini untuk token dan lain sebagainya. Yang pertama kita
biasa, pandas, dan CSV. Terus ini Lord ini untuk token namanya harus gunakan untuk bahasa Indonesia model perform pertanis. Ini untuk processing dev gansi, inputnya token. Ini untuk true ya kalau true sectionnya, dan pendingnya true. Ini maksimalnya 125. Terus ambil tengah-tengah dari seluruh token sebagai representasi kalimat, terus di return lagi. Ini untuk ambil kolom teks, ini kolomnya namanya tweet ya. Ini proses untuk semua teks appending for text in tgtm. Oke. Ini simpan hasil ke CSV. Nah, dalam bentuk CSV ya teman. Nah, untuk hasilnya ini build embedding CSV. Oke. Nah, ini masih. Oh iya, kira mati. Oke, berikutnya A2 maksudnya. Ini jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, vectorization, dan word embedding. Feature itu adalah informasi atau atribut yang mewakili karakteristik data dan digunakan oleh model machine learning untuk belajar. Contohnya dalam kata teks, fitur bisa berupa kata, frekuensi kata untuk memperpanjang kalimat. Yang kedua ada fitur extraction, yaitu proses pengambilan informasi penting dari kata mentah dan mengubahnya menjadi format numerik atau representasi yang bisa diproses oleh algoritma. Contohnya yaitu kalimat kita ekstrak jumlah kata kunci, atau TF-IDF. Yang ketiga ada feature engineering, proses merancang, membuat, atau memodifikasi fitur agar model machine learning belajar lebih baik. Ini bisa meliputi pembuatan fitur baru atau kombinasi beberapa fitur yang ada. Contohnya menggabungkan fitur tanggal dan waktu menjadi fitur waktu sibuk. Yang keempat ada vectorization atau vektorisasi, mengubah data terutama teks atau data kategori menjadi representasi numerik atau vektor yang bisa diproses oleh model. Contohnya mengubah kalimat menjadi vektor menggunakan metode seperti POW atau TF-IDF. Yang kelima ada word embedding, yaitu teknik representatif kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap, tidak di mana kata-kata yang memiliki makna serupa berada dalam ruangan vektor yang berdekatan. Contohnya word to vector, glove, hashtag, dan bird embedding. Oke. Yang 2B, soal 2B yaitu jelaskan apa perbedaan, keunggulan, dan kekurangan POW, IDF, word to vector, glove, hashtag, dan bird embedding. Yaitu perbedaan antaranya yaitu POW itu mudah dan cepat diimplementasikan, efektif untuk teks pendek atau sederhana, mengabaikan urutan dan konteks kata. Untuk TF-IDF lebih informatif dari POW, mengurangi bobot kata umum seperti yang dan masih mengabaikan konteks kata, tidak mengenali sinonim, separase, dan berdimensi tinggi. Oke. Dan untuk word to vector, representatif kata padat, menangkap hubungan sistem sematik atau misal king
king man plus woman. King sama dengan man, woman sama dengan queen, kurang lebihnya begitu. Ukuran vektor tetap dan rendah, tidak bisa menangani kata baru, out of vocabulary, tidak mempertimbangkan bentuk kata. Oke, yang berikutnya ada glove, itu gabungan keunggulan word to vec dengan statik global, lebih stabil dalam menangkap hubungan antara kata, sama seperti word to vec, tidak kontekstual. Oke, yang berikutnya ada fast tag, ini bisa mengenali kata baru dalam memecahkan kata menjadi subkata, lebih baik untuk bahasa morfologis seperti bahasa Indonesia, lebih lambat dalam word to vec karena proses subwordnya, dan masih tidak kontekstual lagi. Dan yang terakhir ada part appending, yaitu konstektual representatif kata, berbeda tergantung kalimat, menangkap makna kompleks, contohnya untuk NLPM modern, akurat untuk banyak tugas NLP, sangat besar dan lambat, membutuhkan GPU untuk interface cepat. GPU itu yang di PC ya teman-teman. Ya, berikutnya soal 2C, jelaskan apa itu stop word pada metode di atas. Stop word apakah stop word perlu dihapus? Nah, stop word itu kata-kata yang sangat sering muncul dalam teks maupun teks, namun tidak memiliki informasi penting untuk analisis, seperti contoh dalam bahasa Indonesia yang, dan, di, ke, dari, adalah. Nah, contoh lainnya yaitu dalam bahasa Inggris the, is, in, at, on, of. Stop word seringkali mengganggu model karena mereka tidak membawa makna yang cukup relevan, sehingga sering dihapus sebelum analisis teks lebih lanjut. Oke, ini untuk penjelasan singkat saat metode Bow. Ini harus hapus stop wordnya karena Bow hanya menghitung frekuensi kata, jadi stop word bisa memperbesar dimensi dan tidak penting untuk representasi teks. Dan TF juga seperti itu, tapi perbedaannya yaitu di dokumen, sehingga mereka akan memiliki skor TF-IDF rendah. Menghapusnya bisa meningkatkan efisiensi dan relevansi hasil. Oke, kurang lebihnya seperti itu, dan ini untuk yang lain-lainnya. Oke, begini itu 2D. Jelaskan apa itu sintaks dan semantik. Mana metode appending di atas yang merupakan konstektual appending. Oke, sintaks mengacu pada struktur atau aturan dalam sebuah kalimat atau teks yang menjelaskan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Fokusnya adalah pada urusan kata, pola kalimat, dan hubungan antar kata. Contohnya, saya makan nasi. Sintaksis yang benar. Nah, sintaksis yang salah yaitu makan saya nasi, itu yaitu sintaksis salah, urutan kata tidak tepat. Oke, ini ada sematik, yaitu berkaitan dengan makna atau kalimat yang dalam sebuah teks. Ini fokus pada pemahaman arti dari kata-kata dan bagaimana kata-kata tersebut berinteraksi dalam kalimat untuk memberikan makna. Contohnya, saya makan nasi.
Maknanya jelas, berarti saya sedang makan nasi. Nah, ada lain contoh yang membingungkan, saya terbang nasi. Secara sematik kalimat ini tidak masuk akal karena terbang, mana ada nasi yang terbang kecuali dilempar. Oke. Dan berikutnya ada contextual appending, adalah teknik dalam menghasilkan vektor yang bergantung pada konteks kalimat tepat. Kata induk muncul artinya representatif. Kata dapat berubah tergantung pada kata-kata di sekitar kata tersebut dalam kalimat. Metode yang merupakan contextual appending yaitu BERT. Ini menghasilkan vektor kata yang kontekstual, artinya vektor kata bank akan berbeda jika muncul di kalimat bank sungai atau bank uang. Oke. Berikutnya yaitu B, image future engineering. Oke. Soal yang pertama B1. Oke, B1A. Demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Ini yang pertama kita import CSGV2 dan import matplotlib ya untuk gambar. Terus kita membuat image. Ini filenya saya pakai nama gambarnya itu 0_0001 JPEG. Ini bisa diganti dengan yang lainnya karena saya tidak pakai drive di sini, jadi saya pakai gambar saja ya. Image berikutnya yaitu menghitung histogram untuk setiap saluran warna RGB. Kolornya adalah RGB red, gray, blue kalau nggak salah. Red, green, blue. Ini red, green, blue. Ini color enumerate histogram 0256 dan 0256. Oke, kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Ini R itu red, G itu untuk green, dan B itu untuk blue. Nah, untuk sampingnya 250 seperti ini ya teman-teman. Oke, yang berikutnya yaitu B1G, demonstrasikan texture feature extracting menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Oke, yang pertama kita import numpy, terus buat gambarnya pyplot, terus schematics. Oke, yang pertama membuat image-nya kita masukkan dulu, dia bernama, ini berbeda 0/002 JPEG. Ini untuk ngeload data saya. Terus checks in, ini karena 2 dimensi pakai 2. Nah, ini RGB nya warnanya grey. Terus ekstraksi LBP local binary pattern, radiusnya 3, radius dari area tetangga. Endpoint ini sama dengan n dikali radius jumlah titik yang dipertimbangkan. LBP future local binary pattern, gray, ini gray image, warna image-nya warnanya gray. Endpoint radius method uniform. Nah, plotting hasilnya fig, size-nya 2 segini. Ini gambar aslinya. Nah, kurang lebihnya begini. Kalau diekstraksi sama menggunakan LBP, kurang lebihnya begini, cuma ada garis-garis. Berikutnya yaitu P1C, yaitu demonstrasi set edge feature extraction menggunakan salah satu metode berikut di dalam pemrograman Python,
lalu tampilkan hasilnya. Ya, yang pertama kita import untuk gambar ya teman-teman, seperti yang tadi biasa. Terus kita masukkan image apa yang kita mau, lalu cek image load. Jika image-nya tidak ada maka akan cuma tulisan doang. Nah ini untuk hasilnya, ada garis-garisnya juga, ukuran 250 kali 250. Oke, begini yaitu P1D, yaitu demonstrasikan key point feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Nah, seperti biasa masukkan importan untuk gambar, lalu ini untuk membaca gambar seperti biasa. Lalu misalnya instalasi orb detector, lalu ini untuk deteksi key point dan ekstraksi deskriptornya, dan ini gambar key point pada gambar, colornya 0,225, ini warnanya hijau kalau nggak salah. Terus ini untuk hasilnya, ini hijau, banyak sekali titik-titiknya. Yang kedua T2, demonstrasikan e-binding menggunakan metode fluttering raw pixel dan pemrograman Python. Nah ini import numpy, nah, ini import pl import image, import untuk gambar, dan ini untuk angkanya. Yang kurang lebihnya seperti tadi, yaitu import dulu. Bedanya di sini sih belum, oh ya sama deh kurang lebihnya, cuma ini gambarnya kemana seperti ini. Ini pakai apa sih namanya, numeric numpy, jadi kita membaca kode programnya lalu hasilnya seperti ini. Ini vektor pixel flutternya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu P2P, demonstrasikan e-binding menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python. Nah saya menggunakan bow seperti biasa, import numpy, keymanes karena bow ya, untuk gambar ini. Lalu karena di sini saya pakainya drive, kalau kita masukkan drive-nya kita dengan nama animal, kita masuk folder lagi, ini baru foldernya. Nah ini ketika dibaca ada 1000 gambar di dalam file cutscene. Nah ini shift grade, ini untuk colornya masalah. Terus alt description sampai stack description list, extractionnya ini untuk ini hasil keymanesnya yaitu n cluster sama dengan 50 random start 42. Yang berikutnya ada ini, nah ini hasil baunya histogram. Ini untuk gambarnya, gambar yang dipilih yaitu 0 underscore 0033 JPEG. Hasilnya seperti ini, visual word indexnya. Ada berikutnya yaitu soal B2C, demonstrasikan CNN e-binding menggunakan salah satu dari model berikut dengan pemrograman Python. Oke, pertama kita import numpy, patolib, dan lain sebagainya. Saya kurang tahu untuk ini. Oke, ini masukkan filenya karena saya pakai drive yang tadi.
tapi ini kita langsung masukkan image langsung biar tidak bingung nanti. Terus kita load dan tampilkan gambar. Ini untuk tampilkan dan load gambar, dan ini untuk prosesnya. Nah, ini inputnya. Lalu kita load model data init, model sama dengan red 50, weightnya ImageNet, include nya top sama dengan false, polynya average, extracting filter add blending, tampilkan hasil add blendingnya seperti ini. Vektor add blending 10 nilai pertama yaitu 0,012 seperti itu ya kurang lebihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya recordnya malam jadi suaranya mohon maaf udah ngantuk gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.